Wah asli, sumpah pocong Bo Imah ini bener-bener nyeremin banget. Awalnya gue kira sumpah pocong ini cuma main-main aja ya. Tapi ternyata benar-benar kejadian. Sumpah pocong ini dialami oleh salah satu narasumber yang memberikan dampak cukup menakutkan nih dalam kehidupannya. Kisah ini diceritakan oleh Mbak Naya yang berasal dari suatu desa. Kejadian ini terjadi oleh almarhumah ibunya Mbak Naya yang bernama Bo Imah yang saat itu berusia sekitar 60 tahunan. Kisah kelam ini terjadi di tahun 2008, di mana Naya tinggal bersama ibunya Bo Imah, sedangkan bapak dan adiknya udah pada meninggoy. Bo Imah sendiri bekerja menjadi ART di rumah Pak Hanif yang merupakan orang terpandang di desanya, karena mempunyai lahan pertanian yang luas. Namun Bo Imah gak hanya kerja sendirian, dia dibantu oleh Mbak Vivi yang merupakan istrinya Pak Hanif. Sore hari sebelum Bo Imah pulang, Mbak Vivi selalu membungkuskan makanan untuk Bo Imah dan Naya di rumah. Kedekatan dan keharmonisan itu benar-benar membuat Bo Imah ini dianggap sebagai sosok ibu nih di mata Mbak Vivi. Namun di balik keharmonisan mereka nih ya, ada kejadian yang gak mengenakan nih antara Bo Imah dan keluarga Pak Hanif. Dimana saat keluarga Pak Hanif pergi ke Malang nih ya selama beberapa hari, dan biasanya kalau mereka keluar kota, rumahnya pasti dijaga oleh Bo Imah. Singkat cerita, ketika keluarga Pak Hanif udah balik dari Malang, dipanggilan nih Bo Imah oleh Pak Hanif karena perhiasan istrinya hilang. Bo Imah pun juga nggak tahu menahu nih soal perhiasannya dan mengira kalau perhiasannya ini dibobol sama maling. Tapi anehnya jendela, pintu, dan lemari nggak ada tanda-tanda kemalingan atau rusak. Setelah beberapa hari nih yang menghilangnya perhiasan itu, akhirnya tuduhan itu mulai tertuju ke Bo Imah. Dia juga udah bersumpah nih atas nama Tuhan loh kalau bukan dia pelakunya. Warga desa juga udah mengetahui kalau Bo Imah lah pelaku dari pencurian semua perhiasan milik keluarga Pak Hanif. Akan tetapi Bo Imah masih nggak mau mengaku. Saat itu juga Pak Hanif langsung memecat Bo Imah. Rumah Bo Imah juga digeledah untuk mencari perhiasannya, namun nggak ditemui nih. 2 hari kemudian Bo Imah dan anaknya si Naya dipanggil ke rumah Pak Hanif lagi nih untuk nyuruh mengaku. Karena Pak Hanif dan sekeluarganya udah memaafkannya jika Bo Imah mau mengaku. Saat itu Naya yang sedang berada di kelas 3 SMA bercita-cita ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Namun karena Bo Imah nggak punya biaya, dia pernah meminjam uang ke Mbak Vivi. Akan tetapi karena nominalnya yang cukup besar, Mbak Vivi nggak bisa langsung memberikan pinjamannya kepada Bo Imah. Pak Hanif dan sekeluarga yakin kalau Bo Imah mencuri perhiasan itu untuk biaya kuliah anaknya si Naya. Namun lagi-lagi Bo Imah bersumpah kalau dia bukan pelakunya. Naya yang melihat kejadian itu hatinya langsung hancur nih, karena ibunya dipermaluin di depan warga. Naya juga yakin kalau ibunya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Akhirnya ada satu bapak-bapak gabut nih bernama Pak J yang menyuruhnya melakukan sumpah pocong kalau memang bukan Bo Imah pelakunya. 2 hari kemudian nih ya, sumpah pocong akhirnya dilakuin nih sama Bo Imah di salah satu masjid desa. Setelah sholat asar, semuanya dipersiapin, dimulai dari memandikan Bo Imah seperti layaknya jenazah. Usai dimandikan, Bo Imah langsung dikafani nih dan dibaringin di keranda yang udah disiapin. Pak J juga menjadi saksi dari sumpah pocong Mbak Imah. Karena untuk sumpah pocong ini, saksi harus orang yang bukan keluarganya atau saudaranya. Setelah udah benar-benar siap, Bo Imah langsung mengucapkan sumpah pocong yang dimana kata-katanya adalah, "Saya bersumpah bukan pelaku atas hilangnya perhiasan keluarga Pak Hanif. Jika saya berbohong, saya siap menerima apapun resikonya." Setelah selesai nih melakukan sumpah pocong, Bo Imah langsung pulang. Esok harinya Bo Imah langsung berjualan tahu keliling menggunakan sepeda. Setiap pagi Bo Imah datang ke pengepul tahu untuk berdagang. Sorenya sekitar jam 5 sore, Bo Imah langsung pulang. 2 minggu setelah dilakukan sumpah pocong dan gak terjadi apapun, hingga warga desa udah melupakan kejadian itu. Barulah terjadi sesuatu terhadap Bo Imah, yang dimana di hari kejadian, tumben banget di sore hari, Bo Imah belum pulang nih dari berdagang tahu. Naya langsung panik karena mamanya ini belum pulang. Bergegaslah Naya ke pengepul tahu untuk mencari mamanya, namun ternyata nggak ada. Dengan putus asa, Naya balik lagi nih ke rumah dan terkejut karena sepeda Bo Imah udah berada di depan. Saat Naya masuk ke dalam rumah nih ya, dia kaget karena melihat Bo Imah udah terlentang seperti pocong di atas tempat tidur dan gak bergerak sama sekali. Melihat hal itu, Naya masih belum kepikiran yang aneh-aneh. Karena hari udah mulai malam, Naya memutuskan untuk tidur. Saat terlelap dalam tidur ya, Naya bermimpi nih Bo Imah udah dililit dengan kain kafan dan matanya yang tertutup. Gak hanya itu aja, Naya juga ngedengar suara tangisan orang yang sangat banyak. Karena mimpi itu, Naya langsung terbangun.
Saat terbangun, dia melihat Bo Ima sedang sholat dan sedikit lega karena mamanya itu nggak kenapa-napa. Subuh-subuhnya Naya bangun lagi nih untuk ngeliat keadaan mamahnya. Tapi di situ dia heran, kenapa tidurnya kayak pocong terlentang lagi. Naya mencoba untuk membangunkan ibunya, tapi anehnya nggak bangun-bangun. Mengetahui hal itu, Pak J langsung datang ke rumah Naya nih untuk melihat kondisi Bo Ima. Ketika dilihat, Pak J langsung kaget dan langsung nyebut bilang, Astagfirullah, astagfirullah. Pak J langsung bilang kepada Naya, kalau ibunya itu udah dibungkus dengan kain kafan seperti pocong dan udah meninggoy. Pak J juga bilang, wujud Bo Ima udah menjadi pocong yang menghadap ke arah kiblat. Naya langsung nangis dan pingsan ketika ngedengar hal itu. Namun anehnya Naya yang melihat Bo Ima ini nggak berwujud pocong, melainkan masih sosok Bo Ima yang asli, nggak dibungkus dengan kain kafan. Akan tetapi yang melihat Bo Ima berwujud pocong hanya Pak J dan pihak penyumpahnya aja nih dari keluarga Pak Hanif. Sore harinya Bo Ima langsung dimakamkan. Setelah kematian Bo Ima, rumahnya menjadi sepi dan menyeramkan. Naya masih bisa mencium bau mayat Bo Ima yang masih betah menempel di rumahnya. Setelah beberapa hari dimakamin, saat itu Naya yang sedang asik-asik tidur. Tengah malamnya, dia tuh terbangun karena kepalanya dielus-elus sama Bo Ima. Tapi saat Naya terbangun, dia melihat Bo Ima sedang ruku memakai mukena. Melihat hal itu, Naya ketakutan dan langsung pingsan. Pagi harinya langsung tuh kebangun dan bilang, Bu, tolong jangan ganggu Naya dan memperlihatkan wujud ibu, karena Naya takut banget. Setelah itu benar aja, gangguannya nggak terjadi lagi. 6 bulan kemudian nih, Naya diajak untuk pindah dengan Ibu AS, yang merupakan saudara jauh almarhum bapaknya Naya. Saat itu, sedang siap-siap nih untuk pindah dan membereskan seluruh ruangannya. Di situ dia nggak sengaja nemuin bungkusan kresek plastik hitam yang berisi perhiasan berupa 2 gelang dan 1 kalung. Naya juga langsung membawanya ke Mbak Vivi dan langsung menanyakan, apa benar ini perhiasan milik Mbak dan keluarga Pak Hanif yang hilang? Mbak Vivi langsung bilang, oh iya ini perhiasan gue nih yang hilang. Naya langsung bertanya lagi nih, jadi yang hilang cuma 3 buah aja Mbak, dan bukan semua perhiasan yang hilang? Mbak Vivi ngejawab nih, iya cuma ini aja kok yang hilang. Di situ Naya agak kesel ya ngedengar hal itu, karena semasa Bo Ima hidup, keluarga Pak Hanif bilang kalau seluruh perhiasan, warisan, dan tabungannya ikut hilang semua. Yang padahal yang hilang cuma 3 perhiasan doang. Naya berpikir ini nggak adil, kenapa harus ditukar dengan nyawa Bo Ima? Di satu sisi, Naya juga nggak membenarkan sikap pencuri itu. Sepanjang jalan dia pulang, Naya hanya bisa menangis. Dia memikirkan soal ibunya kalau ternyata Bo Ima mencuri hanya untuk membiayai pendidikannya aja. Duh, emang ya kasih ibu itu benar-benar sepanjang masa.